Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang materi konsep jual beli atau perdagangan dengan pendekatan kontemporer pada marketplace, bisnis dropship, dan reseller. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Devi Putri Rahayu dengan NIM 204011152. Yang kedua ada Nur Laili dengan NIM 204011155. Yang pertama ada pengertian marketplace. Marketplace adalah suatu aplikasi atau suatu website yang menjadi perantara antara si pembeli dengan si penjual, baik di dunia maya ataupun di dunia virtual. Marketplace ini juga bertindak sebagai pihak ketiga yang tidak hanya menyediakan tempat pertemuan antara si penjual dengan si pembeli, tetapi pada marketplace ini juga terjadi transaksi pembayaran. Baik, yang selanjutnya ada hukum jual beli melalui marketplace dilihat dari barangnya. Ini ada 5 barang. Yang pertama yaitu barang mubah. Syarat barang mubah ini ada 4, yaitu yang pertama halal manfaat, yang kedua dapat diserah terimakan, yang ketiga kriteria jelas, dan yang keempat harganya juga jelas. Contoh barang mubah ini seperti laptop, buku agama, dan tas. Dan contoh jasa mubah ini seperti jasa pembuatan logo, jasa pembuatan bordir handuk, jasa ketik, ataupun jasa ngeprint. Yang kedua yaitu barang mubah yang mempunyai 2 kemungkinan. Barang mubah yang mempunyai 2 kemungkinan ini adalah barang yang bisa digunakan secara mubah ataupun bisa digunakan secara haram. Contoh dari barang ini yaitu yang pertama ada pisau. Pisau ini bisa digunakan secara mubah ketika digunakan semestinya. Misalnya pada saat ibu-ibu rumah tangga membeli pisau, kan itu untuk memasak di dapur. Dan barang ini bisa juga dihukumi haram ketika konsumen yang membeli itu menggunakan barang ini sebagai tindak kejahatan. Dan kita sebagai penjual ini tidak tahu konsumen kita itu membeli pisau ini untuk digunakan tujuan apa. Yang ketiga, barang palsu. Nah, barang palsu ini adalah suatu produk tiruan dari produk asli. Jual beli barang palsu ini dihukumi sah walaupun perbuatan ini dilarang. Misalnya seperti ketika suatu produk sedang tenar-tenarnya atau sedang naik daun, nah ada produsen yang memalsukan barang tersebut walaupun bisa dikatakan misalnya komposisinya itu tidak berbahaya jika digunakan. Yang keempat ada barang waror, yakni merupakan barang yang mempunyai spekulasi. Salah satu barang waror ini yang dijual di marketplace ada mystery box. Letak warornya ini berada pada objek jual beli, yaitu tidak diketahuinya barang yang akan dibeli. Dan yang terakhir ada barang haram, yakni merupakan barang yang tidak memiliki manfaat menurut syariat, bukan menurut akal ya. Contohnya ini adalah lukisan makhluk hidup, misalnya berupa hewan, orang, ataupun lukisan yang mereka anggap sebagai malaikat. Nah, jual beli gambar makhluk bernyawa ini dihukumi haram dan tidak sah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hukum jual beli marketplace dilihat dari akadnya. Akad sendiri itu secara bahasa diartikan sebagai ikatan ataupun mengikat. Para ahli hukum Islam sendiri mendefinisikan akad ini sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang sudah sesuai syariat yang akan menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Nah, dalam marketplace sendiri itu ada 4 akad. Yang pertama ada jual beli biasa. Jual beli seperti ini halal dan sah seperti yang sudah saya jelaskan pada bab sebelumnya. Dan yang kedua yaitu akad pre-order. Pre-order ini merupakan sistem yang menawarkan penjualan produk yang belum tersedia di e-commerce tetapi akan tersedia pada tanggal yang ditentukan. Dalam Islam sendiri, akad ini dinamakan dengan akad istisna ataupun akad salam. Akad istisna ini lebih condong pada jual beli jasa pembuatan barang dibandingkan dengan jual beli barang yang dibuat.
sehingga pembayarannya ini boleh dilakukan di depan ataupun di akhir. Nah, jual beli salam ini adalah jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Akad yang selanjutnya yaitu akad cash on delivery atau disingkat dengan COD. COD ini merupakan metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Jika jual beli dengan akad COD ini bisa dibatalkan oleh pembeli pada saat barang sampai di tangannya, maka yang terjadi saat membeli pesanan di marketplace adalah rencana jual beli. Rencana bisa dibatalkan bila menurut pembeli barang tidak sesuai. Jual beli dengan akad COD ini dihukumi halal dan sah. Jadi, ketika kita memilih untuk menggunakan metode COD ini, kita bisa membatalkan pesanan, namun pada saat barang tersebut belum dikirim, dan itu bisa dinamakan dengan rencana jual beli pada marketplace. Namun, ketika kita udah membeli barang tersebut dan barang tersebut sudah diantar kepada kita, namun ketika kita buka barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita mau atau apa yang kita inginkan, kita tidak bisa langsung komplain kepada kurir yang mengantarnya. Karena kan kurir itu hanya bertugas untuk mengirimkan barang tanpa tahu barang tersebut salah atau benar menurut konsumen. Jadi kita bisa mengajukan return kepada penjual, namun juga harus disertai dengan bukti unboxing yang biasanya digunakan sebagai syarat untuk return. Dan yang keempat ada metode akad kredit, yakni pembeli memiliki kewajiban membayar utang kepada marketplace dengan bunga yang ditentukan ataupun yang telah disepakati. Dan pada akad ini disebut juga dengan riba. Dropshipping merupakan salah satu metode jual beli secara online, di mana badan usaha atau perorangan, baik itu toko online ataupun pengejar atau disebut dropship, tidak melakukan penyetokan barang, dan barang didapat dari jalinan kerjasama antara supplier atau orang yang memiliki barang sesungguhnya dengan si dropshipper. Secara istilah, dropshipping adalah metode jual beli secara online, di mana dropship adalah istilah bagi toko online. Dropshipper adalah yang menawarkan, lalu si supplier adalah yang punya barangnya, lalu nanti akan dijual kepada konsumen dengan atas nama si dropshipper itu sendiri. Bagaimana itu sistemnya? Langkah pertama, si customer ini melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran ke dropshipper. Setelah itu, dropshipper melakukan pembayaran juga menyampaikan orderan dari customer ini ke supplier. Lalu si supplier memaketkan produk atau mengirimkan barang, tapi tetap atas nama si dropshipper itu kepada customer. Sekarang, bagaimana tinjauan dropship dalam hukum Islam? Penjualan online dengan sistem dropshipping ternyata mengundang beberapa perdebatan para ulama terkait keabsahan transaksi tersebut. Permasalahannya ada pada barang yang sebenarnya tidak dimiliki oleh si dropshipper. Akan tetapi, jika menjual kembali barang milik orang lain dengan meminta izin dan melakukan perjanjian dengan supplier, itu diperbolehkan. Umumnya kan dalam semua jenis transaksi, rukun akad itu terdiri atas pertama al-akdai, yaitu para pihak yang terlibat. Yang kedua adalah mahal al-akad, yaitu objek akad atau sesuatu yang akan dijadikan sebagai objek transaksi. Dan yang ketiga adalah sigat al-akad,
akad wakalah, dan juga akad samsara. Jika akad salam dipilih sebagai alternatif dan solusi dalam menjalankan bisnis dropshipping, maka dropshipper berkewajiban menyertakan berbagai kriteria dan spesifikasi produk yang sangat lengkap ya kepada konsumen. Nah, setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka konsumen mengirimkan uang tunai kepada dropshipper seharga barang tadi plus juga ongkos kirim. Lalu si dropshipper ini memesankan produk ke supplier yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga selanjutnya barang pesanan ini akan dikirim oleh supplier langsung pada konsumen atas nama dropshipper. Dalam akad salam, dropshipper mendapat keuntungannya berasal dari pilihan jual barang yang dibeli dari supplier, di mana keuntungan tersebut ditentukan sendiri oleh pihak dropshipper. Jadi dia menentukan keuntungannya sendiri. Kalau memakai akad wakalah, posisi dropshipper hanya sebagai wakil dari supplier selaku mewakili sekaligus pemilik barang untuk serta menjualkan di supplier. Ini seperti seorang pramuniaga. Berarti kan kalau pramuniaga di toko emas. Nah, kalau dropshipper ini bapaknya itu online ya. Konsekuensinya, ya dropshipper tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari hasil penjualan melalui ketentuan yang sudah diamanatkan oleh supplier. Dropshipper akan menerima keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ketika di awal perjanjian. Saat dropshipper menawarkan diri sebagai wakil sekaligus meminta izin bertindak sebagai dropshipper. Namun, tidak menutup kemungkinan jika dropshipper mendapat keuntungan lebih dari hasil penjualan. Jika memang wakil atau supplier menyatakan dengan akad wakalah mutlakoh, sehingga dropshipper tidak terikat ketentuan harga tertentu dari supplier. Apabila akad yang dipakai dalam menjalankan sistem dropshipping adalah akad samsara, perbedaan antara wakalah dengan samsara adalah bahwa akad wakalah merupakan akad yang memperbolehkan wakil untuk melakukan tasaruf ataupun transaksi sesukanya sesuai dengan instruksi dari mewakilnya. Sedangkan kalau simsar itu tidak menjual dan membeli simsar, hanya menjadi perantara di antara penjual dan pembeli. Beberapa syarat samsara adalah: pertama, mengetahui pekerjaan yang diminta; kedua, cakap dalam melaksanakan pekerjaan; ketiga, bekerja atas seizin yang memberikan wewenang. Jika tanpa izin, maka tidak berlaku pekerjaannya, jadi tidak boleh, dan mempunyai attitude yang baik, itu yang paling penting. Terkait dengan pengupahan untuk simsar, hanya harus diperhatikan bahwa pengupahan ini disepakati dan diketahui di awal perjanjian, ataupun pengupahan bisa dari persentase tertentu. Nah, seorang simsar tidak mendapatkan upah kecuali dia menjualkan barang atau sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Jadi kalau pekerjaannya belum selesai atau dikatakan dia tidak berhasil, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Misalnya nih, harga barangnya 100.000, maka bisa jadi disepakati terlebih dahulu bahwa keuntungannya berupa 10-20% dari laba penjualan adalah upah yang akan dibayarkan. Itu pun ketika barang laku. Jadi ketika pelaku dropship berhasil menjual barang tadi misalnya dengan laba 20%, maka sudah disepakati di depan bahwa 20% tersebut adalah upah yang merupakan hak simsar atau dropshipper. Persentase tersebut adalah upah yang akan dibayar oleh upline atau suppliernya atau pemilik barang kepada dropshipper. Selanjutnya saya menjelaskan mengenai konsep jual beli reseller dengan pendekatan fikih kontemporer. Kita bahas dulu ya pengertian dari reseller itu apa. Menurut kamus bahasa Inggris, re artinya kembali, seller artinya menjual. Jadi arti reseller adalah menjual kembali suatu produk yang dilakukan oleh penjual setelah beli tersebut membelinya. Dilihat dari fokus pekerjaannya, seorang reseller dengan dropshipper itu berbeda. Kalau reseller bertugas mencari calon pembeli, mengurus packing atau pengemasan barang, dan pengiriman
akad yang berlaku adalah akad salam, yaitu sistem jual akad pesan. Cirinya adalah barang yang sudah berada dalam kuasa pedagang diketahui rasa malnya atau modal pokoknya. Menurut fikih Islam, bisnis khususnya jual beli dengan skema reselling diperbolehkan dengan memenuhi ketentuan berikut. Pertama, objeknya itu objek atau produknya jelas harus halal dan jelas. Yang kedua adalah memenuhi unsur ijab kabul atau sikat yang menunjukkan keinginan jual beli dan ridho dari kedua belah pihak antara pihak pembeli dengan pihak reseller. Yang ketiga, skema akad yang berlaku dalam transaksi reselling itu terdiri atas dua akad, yakni pertama antara reseller dengan supplier, itu akan jual beli tunai atau cash. Kemudian supplier mendapatkan margin. Kemudian akad antara reseller dan pembeli adalah akad jual beli tidak tunai, di mana harga dibayarkan tunai dan barang dikirim kemudian atau tidak tunai.